Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ismet Bagu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Tanjung Tatap, Kabupaten Bogor. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sandra. SPD beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Tanjung Tatap. Baik, assalamualaikum Ibu Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik dan sehat-sehat. Masya Allah. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Karena nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Maksudnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi di kelas Bu? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, begitu ya Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat nanti? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3 ya Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan yang tepat. Baik, Sandra. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan pembelajaran yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 cara, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan yaitu siswa menguraikan hasil teks terhadap struktur teks hasil observasi. Kemudian yang kedua, di area keterampilan yaitu menulis rangkuman, menulis atau menuliskan kata, kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Begitu ya Pak. Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu. Oke baik, nah saya ingin mendengar Bu bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Baik, nah kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa. Baik, dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, atau untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Baik, nah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu. Yang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Oke, baik Pak.
Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian slide, PowerPoint atau PPT, dan juga laptop tentunya. Nah, baik Bu, kira-kira kesiapan pembelajarannya itu kira-kira pada hari apa Bu, dan jam berapa, supaya ketika itu di dalam kelas saya akan mengamati langsung. Kira-kira di kelas berapa, jam berapa, kira-kira pembelajarannya ini akan dilakukan nanti di kelas. Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Senin jam keempat dan kelima di kelas 8. Oke, kemudian Bu, kira-kira bisa diberikan gambaran media pembelajaran yang nantinya Ibu terapkan kelas, kira-kira seperti apa Bu? Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, itu sudah saya persiapkan sekarang. Mungkin ya, saya memiliki gambar dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke baik Bu, nah, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita. Nanti insya Allah di hari Senin pada jam berapa Bu? 4:05. Ya. Nanti saya akan langsung mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas, dan nanti setelah itu kita akan melakukan pasca observasi ketika akhir dari proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Baik Bu, sampai di sini perjumpaan kita, dan insya Allah kita akan bertemu pada hari Senin menyaksikan langsung pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya. Bagaimana ketua kelas? Ketua kelas mana? Inti doanya baca di depan. Berdoa sama-sama ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, Ibu ambil daftar hari dulu ya. Ya. Yang tidak hadir hari ini? Nova. Daftar ya. Noval itu sakit atau? Sakit. Cuman Noval sendiri? Ya. Oke. Alhamdulillah. Cuman Noval yang sakit ya. Untuk hari ini, sebelum masuk di pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ya. Kesepakatan kelasnya seperti apa? Tidak boleh ada minum di kelas. Oke, satu. Yang kedua, Mengikuti pembelajaran dengan sopan. oke, mengikuti pembelajaran dengan sopan. Yang ketiga, Tidak keluar masuk kelas. tidak keluar masuk Kelas. ruang kelas. Oke, sepakat ya? Ya. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran. Minggu kemarin pembelajarannya bagaimana? Yang minggu kemarin Manfaat. tentang Iklan, slogan, dan poster. Oke, iklan, slogan, dan poster. Nah, untuk hari ini pembelajarannya mengenai laporan hasil observasi dengan tujuan pembelajaran, yakni peserta didik mampu menguraikan hasil telah terhadap struktur teks laporan. Kemudian yang kedua, peserta didik
berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan yang tepat. Sebelum masuk ke materi, siapa adik-adik yang pernah mendengar atau menulis tentang laporan? Siapa? Angkat tangan. Tentang laporan. Laporan itu apa? Oke, Melita, berdiri. Laporan itu apa? Hasil observasi merupakan teks yang dituliskan berdasarkan hasil suatu pengamatan dengan menggunakan gambaran umum suatu objek atau hal dengan klarifikasinya. Oke, siapa lagi tahu? Laki-laki? Laki-laki. Laporan itu apa? Queen. Laporan itu apa? Laporan observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan, percobaan, dan penelitian yang ditulis secara sistematis, logis, dan objektif. Jadi, pengertian daripada teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan atau observasi tentang objek tertentu yang dilakukan secara langsung. Iya Pak. Oke, 1. Kemudian di teks laporan hasil observasi itu ada tujuannya. Tujuan teks laporan observasi. Tujuannya ada berapa? 3. 1. Memberikan informasi tentang objek atau fenomena yang diamati. Yang diamati di sini seperti apa? Diamati secara langsung. Oke. Yang kedua, menginformasikan fakta-fakta yang ditemukan selama observasi. Observasi di sini bagaimana? Fakta-fakta yang ditemukan. Yang bagaimana? Fakta-fakta yang diobservasi secara langsung. Oke, secara langsung. Dan yang ketiga, menyajikan data atau informasi yang dapat dipercaya. Kemudian di teks laporan hasil observasi itu ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya ada berapa? Ada. Yang pertama, baiklah adik-adik, Ibu akan membagikan tugas terhadap adik-adik. Tugasnya tugas individu ya? Iya. Sebelum Ibu membagikan lembar kerja ini, Ibu akan menyampaikan penilaian daripada tugas yang Ibu akan berikan. Oke? Jadi ada 3 ya, ada 3
kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Bus kota beroperasi setiap hari di dalam jadwal operasional sekitar pukul 5 sampai dengan pukul 20.00. Pada pukul 7 pagi, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang anak laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Pertanyaan nomor 2. Simpulkan isi cerita teks laporan hasil observasi penumpang bus kota. Masyarakat menggunakan bus kota untuk tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta. Sekian dari saya. Jadi pertanyaan nomor 1, tulislah informasi pada teks laporan hasil observasi penumpang bus kota. Adanya alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat yang lain dalam suatu perkotaan. Keberadaan bus tersebut di kota dapat terbantu karena adanya transportasi dan masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja dan lainnya. Nomor 2, simpulkan isi cerita teks laporan hasil observasi penumpang bus kota. Ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Sekian saya. Oke, baiklah, karena adik-adik sudah mengerjakan tugas yang Ibu sudah berikan, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Dalam teks hasil observasi itu ada tiga struktur. Di dalam teks hasil observasi ada 3 struktur, yaitu di 3 struktur itu ada pendahuluan, ada deskripsi inti, kemudian ada objek yang diamati, dan yang terakhir adalah penutup. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini apakah bagaimana perasaan adik-adik? Senang ya? Ya. Sudah paham dengan materinya? Sudah. Oke. Paham dengan materi yang hari ini diberikan. Baiklah adik-adik, karena kita sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kita greeting dulu ya. Ya. Bagaimana greetingnya? Untuk semangat. Oke, tetap semangat. Ayo berdiri dulu semua. Oke. Hitung dari sini ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Satu kali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ismit Bagu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Alumni Tatap, Kabupaten Pokuato. Nah, baik, saya di sini masih bersama dengan Ibu Sandra akan melakukan observasi pasca observasi terkait hasil pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Baik Ibu Sandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu Ya, ya. alhamdulillah Pak. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses belajar yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan berlangsung? Ya, karena belum terbiasa mungkin saya merasa tegang, awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik, bisa saya lewati. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali ya Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dari dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, baik ya. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, siswa menguraikan hasil terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Sedangkan keterampilan yaitu menulis rangkuman, menulis kata kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Baik Bu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, menurut sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan. Insya Allah saya akan kekurangannya saya akan jadikan pembelajaran untuk saya mengembangkan cara belajarnya, cara mengajarnya saya di dalam kelas. Oke, baik Bu, jadi sudah dilakukan dengan baik ya, sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu lakukan ya. Tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa Ibu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif di dalam kelas. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu. Ya betul. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok